Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Muhammad Ramadan dengan NIM C1 Channel 24009 akan mempresentasikan laporan keuangan fiskal badan dari mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmeka Putra dan Ibu Restuhani Anissa. Baiklah, yang pertama adalah pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian, pencatatan, dan pembetulan laporan keuangan komersial agar sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini diperlukan karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial berdasarkan SAK dan akuntansi fiskal sesuai aturan pajak. Tujuannya mengubah laba komersial menjadi laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak, sehingga wajib pajak dapat melaporkan pajak secara tepat. Selanjutnya adalah tujuan koreksi fiskal. Yang pertama adalah pengecekan draft pajak. Memeriksa kembali draft pajak agar sesuai laporan keuangan dan ketentuan perpajakan sebelum dilaporkan ke DJP. Yang kedua adalah memenuhi ketentuan laporan pajak, memastikan laporan pajak sesuai regulasi DJP dan mendeteksi kesalahan yang memengaruhi perhitungan pajak. Yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan perhitungan pajak, menjamin pelaporan pajak akurat dan mengurangi risiko sanksi atau kerugian. Selanjutnya adalah jenis koreksi fiskal. Dalam sistem perpajakan Indonesia, koreksi fiskal dapat terkait berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP, seperti PPh pasal 21, 22, 23, 25, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 26, PPN, dan PPNBM, tergantung pada transaksi dan kegiatan usaha perusahaan. Menurut UU Pajak Penghasilan, koreksi fiskal dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah koreksi fiskal positif. Ini terjadi karena biaya yang tidak diperkenankan menurut pasal 9 UU PPH seperti biaya pribadi, dana cadangan, imbalan, natura, pembayaran tidak wajar ke pihak berelasi, hibah atau sumbangan, pajak penghasilan, gaji pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi di atas fiskal, serta biaya atas penghasilan final atau non-objek pajak. Yang kedua adalah koreksi fiskal negatif, yaitu mengurangi laba kena pajak atau PPh terhutang dan muncul saat pendapatan komersial lebih tinggi dari fiskal atau biaya komersial lebih kecil dari fiskal. Misalnya penghasilan PPh final atau non-objek pajak selisih penyusutan atau amortisasi lebih rendah dari fiskal, serta penghasilan hadiah, transaksi saham, pengalihan harta, bunga, deposito atau tabungan, dan penghasilan lain bukan objek pajak. Selanjutnya adalah contoh koreksi fiskal. Yang pertama adalah beda tetap atau permanent difference, yaitu biaya atau penghasilan yang diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam akuntansi pajak. Contoh biaya yaitu pajak penghasilan, sumbangan, sanksi perpajakan. Contoh penghasilannya yaitu sumbangan, bunga deposito, hibah. Yang kedua adalah beda waktu atau temporary difference, yaitu biaya atau penghasilan yang diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus dalam akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biayanya itu sewa, penyusutan. Contoh penghasilan yaitu pendapatan lebih sedikit selisih kurs. Selanjutnya adalah pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial berdasarkan SAK agar sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini mencakup penyesuaian seluruh pos laba rugi untuk menghitung penghasilan kena pajak dengan tepat. Dokumen rekonsiliasi biasanya dilampirkan pada SPT tahunan PPh Badan, sehingga perusahaan dapat memastikan laporan pajak sesuai aturan sekaligus mempertahankan laporan keuangan komersial yang akurat. Proses rekonsiliasi mencakup seluruh pos dalam laporan laba rugi, termasuk pendapatan dan beban. Dengan rincian, yang pertama adalah penyesuaian penghasilan yang dikenakan PPh final, yang kedua penyesuaian penghasilan yang bukan objek pajak, yang ketiga penyesuaian biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan pajak. Keempat, penyesuaian perbedaan metode pencatatan antara akuntansi komersial dan fiskal. Yang kelima adalah penyesuaian biaya dan pendapatan sesuai pengenaan PPh final dan non final. Dengan rekonsiliasi fiskal, perusahaan memastikan laporan pajak sesuai ketentuan sekaligus mempertahankan laporan keuangan komersial yang akurat untuk keperluan internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah tahapan rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal yaitu yang pertama adalah mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua adalah mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat adalah melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal
sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.